Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmatul Hasanah dari Prodi S1 Farmasi kelas B. Saya di sini akan menerangkan tentang pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Bagaimana Dinamika Histori Konstitusional, Sosial Politik, serta Konteks Kontemporer Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Yang pertama itu konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Cranbrook dan TKB Subarodin 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945, perubahan keempat, negara Indonesia adalah negara hukum. Tujuan negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Penegakan hukum yang berkeadilan yaitu perilaku warga negara, khususnya oknum operator negara banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktek KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial, seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia yaitu yang pertama unsur keadilan, unsur kemanfaatan, dan unsur kepastian. Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur, tanpa pilih kasih dan demi keadilan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya memberikan penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif, sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat. Dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama yaitu banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, masyarakat yang belum baik dan terpuji, atau melakukan pelanggaran hukum, menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Yang kedua, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dan yang ketiga, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Yang keempat, rasa keadilan masyarakat belum sesuai dengan harapan. Nomor 5, sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaimana pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia yaitu penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum selagi dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Dan penjelasan materi dari saya, apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.